Jadi orang yang bujur-bujur ikhlas, yaitu satu di hatinya yang dikehendakinya, yaitu Allah ridha lawan aku. Apabila Allah ridha lawan aku, bila aku mau mengerjakan suruhan sidin, lalu kita menggawi suruhan sidin. Nah, ya kita. Tapi menggawinya dengan ketaatan batiniyah. Apa itu? Menyaksikan kebaikan Allah waktu menggawi, hanyar Allah ridha. Apabila kita mengerjakan ketaatan cuma sebatas gawi, tapi kada melihat lawan kebaikan Tuhan, nah Allah belum ridha. Nah, maka tujuan kita beribadah secara zahir dan di hati kita mengisahkan Allah Ta'ala. Napa tujuannya? Satu aja, supaya Allah senang lawan aku. Nah, ini disebut ikhlas naranya, supaya Allah senang lawan aku. Makhluk ini menggiring aja nya. Bila Allah senang, umpat juga makhluk senang. Tapi kadang mau senang berataan, karena sudah sunnatullah ada yang kada ketujuh. Itu sudah pasti. Maka orang ikhlas ini mau senang ke makhluk, mau kada ketujuh kalau makhluk ini kada menggaduhi. Karena yang ditujunya bukan senangnya makhluk, tapi senangnya Allah lawan dirinya. 50%, 60%, 70% yang ketujuh lawan inya kada digaduhinya. 30%, 40% yang kada ketujuh lawan inya kada dipikirkannya juga. Kenapa? Karena niatnya satu aja, bukan mencari kesenangan makhluk lawan dirinya, bukan minta perhatian makhluk lawan dirinya, tapi yang dicarinya kesenangan Allah. Nah, ini orang ikhlas ya kita. Ini qasadnya itu satu aja. Seandainya tujuannya misalnya tak campur-campur selain dari semata-mata menuntut hampir kepada Allah, selain dari menuntut karidhaan Allah, tapi tak campur juga. Mun aku kada sembahyang subuh ni kena lu kopina mintuha menciling mata aja. Masalahnya badiam mang di rumah mintuha. Nah, ini tak campur lawan karena mintuha adanya. Mun aku ini misalnya kada sembahyang, kalau kopina bosku sarik, masalahnya aku ini badiam di rumah bos. Nah, tak campur bolang ini lawan karena makhluk ya kita. Nah, padahal karena Allah ada juga, cuma tak campur itu kita kada mau menghindari. Nah, maka ini kada sempurna ikhlas itu aja. Kada sempurna ikhlas. Lawan yang sempurna ikhlas murni karena Allah, bukan karena bos, bukan karena mintuha, bukan karena makhluk, bukan karena manusia. Nah, lalu seandainya tercampur ini Bang, menurut para sebagian ulama memadahkan dipilah-pilah kena. Anggaplah waktu 2 rakaat subuh, sarakaat karena Allah, sarakaat karena mintuha. Maka pahalanya cuma sarakaat yang berpahala. Sarakaatnya biar Allah ambil lawan mintuhanya mah. Nah, itu sebagian ulama memadahkan yang kayak itu. Ternyata campurannya lebih banyak, 75% karena mintuha. Lalu seandainya inya kada berdiam di rumah mintuha, dasar kada bersubuh, bangun jam 8 misal tuh. Cuma 75, berarti 25 lah, cuma 25 yang karena Allah nih. Nah, ini mu'tamadnya ujar para ulama, terutama Imam Ghazali, kada diterima amal ibadahnya, kada diterima amal ibadah. Cuma kenapa? Sebab seandainya kada berdiam di rumah mintuha, kada digawinya, berarti murni sebenarnya karena mintuha. Nah, amun kita ini menggawi aja sembahyang ini, di manakah kita berdiam menggawi aja, cuma bila di rumah mintuha rasa lain, lalu tercampur-campur. Misal kayak inilah contohnya, nah arti diterima walaupun kada sempurna ikhlas nih. Misal pian nih jadi imam ya kita, biasa ya, maka terkenal pian tuh laju jadi imam, amin, tuntung langsung Allahu Akbar. Suatu hari yang di belakang ini ya kita bubuhan pejabat tak kumpulan, bubuhan yang wali kota ada, gubernur ada, nah lalu pian asal lain ya kita, asal lain balagu pian. Biasanya kan secepat kilat menyambar nih,
lalu timbul ma'ayun, oh hendak yasin hendak baca sudah. Oke, cuma kaum dah menggawel ganang mam ganang mam ja kaum. Jangan yasin habisan. Padahal pian rencana yasin sudah nih. Yang dibuncus sana gitu-gitu udah batas. Ada pian kan semangat 45 kan di belakang ini kan gubernur wali kota Sikda sekitar wilayah dada aja kita. Lalu pian maganang. Nah, ini kan neranya kan tak pengaruh lawan pandangan makhluk. Apakah ini bapahala atau kada? Lihat. Seandainya kada ada bubuhan gubernur wali kota di belakang, pian tetap aja sembahyang. Berarti bapahala aja. Bapahala aja. Cuma kada sempurna. Nah, beda kasusnya lawan yang di rumah mintuha ada deh. Cakanya kada di rumah mintuha, dasar kada sembahyang. Pahamailah. Ini bisa membedakan di mana yang sempurna ikhlas, mana yang dasar kada ikhlas lalu. Yang kada sempurna ikhlas tetap ada pahalanya. Yang kada ikhlas lalu dasar kada ada pahala aja kita. Qasad tujuan hati, yaitu menghendaki dengan ketaatan yang dikerjakannya itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah. Nah, maksud hampir ridha. Di mana kita mengetahui Allah sudah ridha lawan kita. Lah, mengetahui nih Allah sudah ridha lawan kita, lihat suruhan sidin digawi kada. Bila suruhan sidin digawi berarti Allah ridha. Berarti kalau Allah ridha sedangkan kita niat menuntut mencari keridhaan Allah, ternyata Allah sudah kita ketahui ridha, kenapa lagi yang dicari? Tuntung sudah narnya. Nah, ini yang disebut senang gembira. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kada ada duka cita karena apa? Karena yang dituntut itu didapatkannya. Nah, sekarang sembahyang lah. Mun handak Allah ridha digawi. Secara zahir turuti syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya digawi sesuai kacamata fikih. Kita laksanakan sembahyang. Secara tauhid digawi juga, diisahkan Allah Ta'ala waktu sembahyang tadi. Secara tasawuf dilaksanakan juga, jangan sampai kada ikhlas ya kita. Nah, jangan sampai sembahyang nintu mengandung penyakit-penyakit hati. Nah, bila sudah sesuai dengan kriteria 3 mata pelajaran ini yang dikehendaki oleh Allah. Ini lengkap, masing-masing ada dalilnya adalah ini lengkap sudah ini. Nah, bila sesuai dengan 3 kacamata pelajaran tauhid, fikih, tasawuf, amalan kita, maka Allah ridha. Nah, sekarang kita gawi, zahirnya kita gawi, batinnya kita laksanakan, yaitu ujar sidin tadi memandang kebaikan Allah waktu kita beramal. Nah, kalau sudah begitu Allah ridha, sedangkan kita mencari keridhaan Allah, apa lagi yang dicari? Apa lagi yang dicari? Nah, kalau sudah didapatkan, kayak pian nih, hendak bertemuan lawan kekasih hati putri Indonesia nih. Lalu bertemuan, apa lagi yang dicari? Nah, ini yang disebut ya kita kepuasan batin. Jadi hanya orang yang ikhlas yang batinnya puas. Nah, amun belum ikhlas, jadi kita model kayak rambut cagat, nah, kaina maungut, kaina menangis, maungut bolang, kaina maamuk, kaina memusang gitu. Nah, ini ciri kada ikhlas nih. Nah, ciri kada ikhlas. Jadi orang ikhlas itu beramal menuntut keridhaan Allah, dan Allah bila dipintai keridhaan Allah memberi langsung. Apabila memberinya otomatis langsung ada mahadang kaina, karena Allah tuh kada pamalar. Nah, jar Allah Ta'ala nyawa hendak napa, hendak keridhaanku langsung ku beri. Mana buktinya Allah ridha? Kita ridha lawan sidin. Bukti kita ridha lawan sidin, kita gawi suruhan sidin. Ini real bahwa kita ridha dengan sidin. Nah, pas suruhan sidin menggawi subuh. Nah, apalagi zahirnya sudah digawi, batinnya bang maisakan lawan Allah Ta'ala. Nah, pahamlah. Nah, ini yang dimaksud menuntut keridhaan Allah. Kita contoh sekali lagi lah berdoa. Berdoa ini suruhan Allah lah. Suruhan Allah berdoa. Ada orang berdoa karena menggawi suruhan Allah lalu jadi ibadah. Berpahala berdoa.
Kenapa? Karena menjunjung perintah Allah. Ada juga orang berdoa bukan menjunjung perintah Allah, tapi menjunjung perintah nafsunya. Kada berpahala, biar seharian semalamannya berdoa, kada jadi pahala, dan kada masuk kategori ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini itu utaknya ibadah. Doa menjadi utak ibadah bila niatnya karena menjunjung perintah Allah, yang disebut ubudiyah. Jadi bila beramal menjunjung perintah Allah berarti ubudiyah, sudah kehambaan ya kita. Nah, lalu orang berdoa tadi nih, kenapa motifnya? Oh, aku hendak sugih, lalu berdoa lawan Allah, ya Allah, ulun fakir, sugihakan ulun. Salah lah, secara hukum syariat kada salah. Tapi bila terbit dari hawa nafsunya yang hendak sugih lah, terbit dari nafsunya yang hendak sugih, secara tasawuf itu dilarang. Sugihnya kada dilarang, menghendakinya itu yang dilarang. Nah, paham lah kenapa aja dilarang? Kalau sugih kada dilarang, kada dilarang. Tapi kalau kita berdoa hendak sugih, secara ilmu tasawuf kada beradab lawan Tuhan. Amun secara fikih silahkan. Nah, lalu kayak apa supaya sinkron ya kita antara fikih syariat dengan tasawuf? Nah, makanya kita memahami syariat ini simple aja sebenarnya. Arti syariat tuh gawi-gawi selesai. Kenaran syariat. Sekarang berdoa, syariat kada? Syariat gawi selesai. Tapi apakah beragama itu cuma syariat? Oh, kada. Beragama itu ada juga hakikat. Nah, apa hakikat doa? Ubudiyah. Nah, gawi selesai. Maka orang menggawi beratan berdoa, tapi ubudiyahnya kada sama, batinnya kada sama. Ada yang memandang doa sebagai jembatan pemuas nafsunya, sebagai alat ingin supaya kabul hajat nafsunya, lalunya berdoa. Nah, ini naranya diperhamba oleh nafsu. Pinanya beribadah, padahal sebenarnya unjuk rasa lawan Allah. Unjuk rasa, ya Allah, 10 tahun sudah ulun Tuhan ini nah, ma'arif miskin gak ada duit. Apabila lagi pian menjugihakan waqiah 5 kali sehari ulun baca, kada sekali ada Tuhan nih. Yasin 5 kali juga. Ya gani sudah juga 1000 kali tiap malam Jumat. Apabila juga ulun sugih. Nah, ini hati orang berdoa kayak itu tuh. Ini sebenarnya bukan ibadah, ini unjuk rasa Allah Taala. Nah, unjuk rasa aja kita. Jadi sabarataan masyarakat melihat pian wali Allah Taala karena berdoa seharian yo. Kita astagfirullah subhanallah, luar biasa ini wali Allah Taala padahal penentang Allah Taala. Nah, pendemo Allah Taala. Jadi doa yang jadi ibadah, doa yang menjadi utak ibadah, motifnya bukan mendorong, mendukung kehendak nafsu, tapi doa itu semata-mata dipadahkan sini menuntut hampir kepada Allah. Apa itu menuntut hampir kepada Allah? Menuntut keridhaannya. Apa maksud keridhaan? Kita pindah ke bahasa Banjar. Menuntut senangnya Allah.